Saudara sekalian, sembari kita menunggu jamaah kita yang belum hadir, mari sama-sama kita awali dengan berzikir dulu, menyebut-nyebut asma Allah. Mudah-mudahan akan menenangkan hati kita yang gelisah, akan memudahkan urusan kita yang memang susah, ataupun akan melapangkan jalan hidup kita kelak nanti. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabli rizqan wasi'an وتب علي توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna wal muslimin. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna wal muslimin. Ya salam, ya salam, ya salam,
سلمنا والمسلمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. Sungguh kami telah memuliakan keturunan Adam, yaitu manusia, dan kami telah menempatkan mereka di darat dan ada juga sebagian di laut. Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik, dan kami telah melebihkan mereka dari seluruh ciptaan kami yang lain beberapa kelebihan. Surah Al-Isra ayat 70. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun jawahir fi jismi bani Adam, al-aqlu wad-dinu wal haya'u wal amalus shalih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim
wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur mari sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya dalam hidup dan kehidupan kita, terutama pada hari yang berbahagia ini, bahkan hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat. Kita masih Allah berikan banyak rahmat dan nikmat, terutama sekali iman, Islam, ketakwaan, keikhlasan, kesehatan, keselamatan, keafiatan, kelapangan waktu dan juga kelapangan rezeki, kesenangan dan kebahagiaan dalam hati, serta kekuatan fisik, sehingga dengan itu semua kita hari ini dapat hadir berkumpul, bersilaturahmi, bermajelis taklim di musola tempat kita mengaji seperti biasa dalam kegiatan yang rutin kita lakukan, yaitu pengajian yang tadinya sudah diawali dengan zikir, menyebut-nyebut, memuji-muji asma Allah. Mudah-mudahan segala yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah. Segala yang kita sedang urus akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita ingat-ingat rahmat dan nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita sungguh sangat banyak. Sampai-sampai karena banyaknya gak mampu kita menghitung berapa banyak rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Allah sendiri yang menyatakan dalam surah Ibrahim ayat 14, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup itu. Makanya bukan tugas kita untuk menghitung rahmat dan nikmat Allah. Tugas siapa ibunda menghitung rahmat dan nikmat Allah? Tugas malaikat. Tugas manusia enggak menghitung rahmat dan nikmat Allah. Kalau menghitung saja kita enggak mampu, apalagi membalas, membayarnya. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Makanya bukan tugas kita juga untuk membalas dan membayar, karena kita enggak sanggup. Jadi apalah tugas kita dari Allah terhadap rahmat dan nikmat? Hanya satu aja, syukur. Syukur itu artinya sikap berterima kasih. Bisa dengan hati, bisa dengan mulut, bisa dengan perbuatan atau yang diberi oleh Allah. Dan syukur yang paling tinggi, yang paling ideal adalah ketika kita mampu mempergunakan apa yang diberikan Allah sesuai dengan keinginan Allah. Contoh, nggak usah jauh-jauh, mata. Tadi kasih mata untuk melihat. Kalau kita bersyukur dengan nikmat mata, maka gunakanlah mata untuk melihat yang diinginkan, dikehendaki Allah. Itu juga telinga, begitu juga mulut, tangan, kaki, semua, termasuk harta benda kekayaan yang kita miliki. Kalau kita syukur dengan yang diberikan Allah, maka gunakan itu untuk jalan-jalan yang dikehendaki, yang diinginkan oleh Allah. Itu syukur yang paling tinggi. Tapi bunda sekalian, saya tidak mengajari, saya cuma mengingatkan, kalau kita mau tepat dalam bersyukur, itu cara pertama harus tahu dulu apa yang menjadi rahmat dan nikmat Allah bagi diri kita masing-masing. Itu kita harus tahu dulu. Kalau nggak tahu, susah ini bersyukur secara ideal.
Kalau menurut pengetahuan umum kan semua yang diberikan Allah kepada kita kan rahmat itu dan nikmat Allah. Tapi kalau bicara secara khusus Ibunda, sebenarnya apa yang diberikan Allah itu kepada kita manusia atau kepada kita lah, belum tentu itu menjadi rahmat dan nikmat Allah bagi kita pribadi, belum tentu. Makanya harus tahu kita sebenarnya yang menjadi rahmat dan nikmat Allah bagi diri kita masing-masing itu yang mana. Jadi dapat disimpulkan 3. Pertama, yang kita makan. Walaupun banyak makanan di rumah, bisa nggak semua dimakan? Enggak. Hanya sebagian kecil. Yang dimakan itulah yang jadi rahmat dan nikmat Allah bagi kita. Yang nggak kita makan, walaupun itu banyak milik kita, jadi rahmat dan nikmat Allah bagi yang lain. Bukan hanya manusia, bisa jadi bagi binatang juga, ya kan? Kemudian yang kedua, yang kita pakai, baju, perhiasan. Walaupun kita punya banyak baju, ya kan? Apalagi majelis taklim itu baju seragamnya 5 pasang, 5 setel, 2 sudah lunas, 2 masih ngangsur, 1 baru cicilan muka. Ya macam mana nggak banyak, majelis taklim ini kan mengikuti momen 17 Agustus merah putih. Maka saya pun hari ini agak-agak kicit tuh nuansanya. Ya kan Bunda? Nanti peringatan Maulid dan lagi, ntar lagi kan? Di peringatan Isra Mi'raj dan lagi. Belum lagi waktu lomba. Wah, sebanyak lomba sebanyak itu pakai seragam. Menang kalah urusan belakang. Yang penting baju udah dapat. Tapi sekian banyak baju, apakah mungkin dipakai semua, Bu? Enggak. Saya yakin dan percaya masih ada baju baru yang digantung di lemari, padahal punya kita, tapi nggak terpakai, nggak dipakai. Artinya itu nggak jadi rahmat dan nikmat Allah bagi kita. Yang kita pakai itulah, walaupun pakaian dinas, itulah sebenarnya ya jadi nikmat, rahmat dan nikmat Allah. Ya, kan ada pakaian dinas di rumah. Ya, warna-warninya. Dan ternyata yang itu yang jadi rahmat dan nikmat Allah. Pakaian bagus, yang mahal, yang mewah enggak rupanya. Makanya kalau punya pakaian supaya semua menjadi rahmat dan nikmat Allah, sekali pakai 5 pasang. Ini kan solusi. Masa ada punya pakaian 3 tahun di lemari aja, dipakai enggak, dikasih orang, diminta enggak ngasih. Apa itu? Untung enggak dipakai cincin yang ada di situ. Oh, untung. Kemudian yang merupakan rahmat dan nikmat Allah bagi kita, yang ketiga, yang terakhir adalah yang kita simpan. Nah, yang kita simpan. Yang kita simpan ini pun Ibunda, ternyata ada 2. Yang disimpan jangka pendek sebentar, yang disimpan jangka panjang selama-lamanya. Jadi 3 macam inilah. Artinya yang nggak disimpan tuh kan walaupun uang kita banyak 100 juta misalnya, tapi yang tersimpan hanya 10 juta. Berarti 90 juta itu memang nggak bagian kita, nggak rahmat nikmat Allah bagi kita, tapi mungkin bagian yang lain. Makanya kalau nyimpan itu supaya jadi bagian kita semua, di bagian rahmat dan nikmat Allah itu ya jangan dikit dari yang banyak ya. Kalau memang banyak nanti, jangan dikit, supaya simpanan itu banyak. Nah, kemudian dari 3 macam bentuk rahmat nikmat Allah bagi diri kita masing-masing, mana yang bisa diandalkan dan mana yang tidak. Dari 3 ini Bunda, yang bisa diandalkan cuma 1, yang nggak bisa diandalkan 2. Mana itu yang nggak bisa diandalkan? 1, yang dimakan. Hari ini, malam ini kita makan sate harga 2 juta. Berani nggak tahannya sampai seminggu? Begitu dia mau keluar berani. Artinya kan mahal tuh. Baru sekali pula makan sate harga 2 juta, kan sayang tuh keluarinya. Tapi kalau dia mau keluar, berarti nggak nahannya seminggu aja.
Begitu dia keluar berani nengoknya. Nengoknya aja nggak berani, apalagi megang. Makanya ibunda, karena ini nggak bisa diandalkan. Kalau makan tuh nggak usah mewah-mewah kali, nggak usah. Makan tuh yang penting rasanya enak, ya kan? Rasanya enak dan menyehatkan tubuh. Nggak usah mahal-mahal. Ujung-ujungnya bisa dibuang kok jadi kotoran. Tapi orang sekarang kalau makan dia tempat, ya kan? Makin mahal dianggapnya makin jauh kalah. Enak itu relatif. Kalau memang hati senang, yang nggak lezat itu jadi enak. Tapi kalau hatinya nggak senang, mana ada enaknya kan itu ya. Jadi udah tahu kan, yang nggak bisa diandalkan itu yang dimakan. Makanya nggak usah berlebihan di situ. Kemudian yang kedua yang nggak bisa diandalkan adalah yang dipakai. Hari ini kita pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, jadi kain pengalaman ya. Kain lap terus, ada kain pel, betul nggak? Anduk yang kita pakai hari ini 2 tahun jadi kain keset, alas kaki. Makanya untuk yang urusan itu nggak usah mahal-mahal. Sekarang orang kalau beli bukan beli bajunya, beli merek. Mesti kali mereknya. Padahal merek itu bikin mahal harga. Betul nggak bunda? Biar nggak ada merek tapi bajunya itu bagus menutup aurat, udahlah nyaman dipakai. Ini beli mereknya sekarang orang. Mesti kali yang di itu yang Sun Plaza, yang di ini apa nih yang dekat-dekat Tamrin ya, jauh-jauh. Padahal yang pinggir-pinggir sini juga banyak. Kualitas nggak beda ya, cuma mereknya. Ya, bedanya itu tadi karena harga. Ya. Jadi nggak fokus ke situ ibunda, karena besok-besok dia nggak bisa diandalkan. Jadi barang-barang rusak. Ternyata cuma satu yang bisa diandalkan, itulah dia yang disimpan. Yang disimpan ini 2 macam. Ada yang simpan jangka pendek, yang disimpan untuk beli mobil, yang disimpan beli rumah, beli baju, beli perhiasan, bayar uang sekolah. Begitu diambil, habis nggak? Habis, hilang. Kemudian satu lagi yang disimpan untuk jangka panjang. Itulah yang disedekah, yang diinfak, yang diwakaf, yang dijadikan santunan anak yatim, bantuan-bantuan untuk fakir miskin, duafa. Itulah yang sebenarnya kekal abadi selama-lamanya, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Jadi dari 3 macam bentuk rahmat hikmat Allah bagi diri kita sudah tahu bunda. Mana yang paling utama? Yang disimpan untuk jangka panjang. Tapi sekarang kita harus jujur, berapa banyak kita simpan itu yang untuk jangka panjang, dan berapa banyak yang kita simpan untuk jangka pendek. Ayo, kalau untuk beli mobil sekali nyimpan berapa? 2 juta paling murah. Untuk beli mobil, iya. Kalau untuk masuk surga 2.000 lewat. Untuk beli mobil sekali nyimpan nggak tanggung-tanggung, minimal 200.000 lah. Kan malu kan? Nabung beli mobil 2.000. Tapi untuk masuk surga 2.000. Ditanya orang, kok bu mau surga ya? Iya. Oh 2.000, yang penting kan ikhlas. Padahal ikhlas itu ketika kita berat mengeluarkannya, tapi kita keluarkan juga, itu ikhlas. Ikhlas itu kayak orang buang kotoran muda, berat kan? Tapi begitu keluar lega. Nah, itu ikhlas. Infak 100.000 sama 2.000, mana yang berat? Yang 100.000 uangnya ngomong, janganlah sayang. Tapi bisa juga dikeluarkan 100.000 sama yang 2.000 dengan senyum-senyum. Sebenarnya yang paling ikhlas itu yang besar, yang berat itu. Keikhlasan itu berat, bukan ringan. Kalau ringan kan semua orang jadi ikhlas. 2.000 masuk surga ibunda. Saya bolak-balik sekarang ini
dari Medan ke Tanah Karo, sehingga masuk WC sekarang udah 3.000. Iya kan? Kita masuk surga 2.000, masuk WC udah 3.000. Kalau sampai bayar 2.000 nggak boleh keluar dari dalam WC. Bayangin, tunggu dapat 1.000. Gimana itu? Masuk WC di dunia ini udah 3.000, masuk surga di akhirat 2.000. Yang penting kan ikhlaskan. Kalau ikhlas kan Allah pasti akan masukkan surga. Iya, oke lah. Kalau Allah pun masukkan surga, tapi Allah masukkan WC di surga, mau nggak? Masuk surga tapi taruh di WC aja gitu. Kan nggak mau juga. Oleh karena itu jangan beli WC-nya di surga, beli rumahnya. Ya kan? Jangan beli WC-nya. Nah, itulah dia. Kalau sudah tahu kita mana yang paling penting, berarti mulai besok kalau mau bersyukur dengan apa yang diberikan Allah, itulah dia. Banyakkan, pergunakan di jalan yang panjang tadi, di jangka yang panjang tadi, di jalan Allah. Nah, jadi kalau kita sanggup beli makanan untuk makan pribadi 100.000, kita harus sanggup juga untuk bantu orang dengan nilai yang sama. Itu berbuatnya. Kalau mau seimbang itu baru seimbang aja, belum lebih, baru seimbang. Tapi udah paten daripada terbalik kan. Selawat dan salam mari sama kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan selawat dan salam kepada beliau, insyaallah di yaumil akhir nanti kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ibunda sekalian yang saya hormati dan muliakan, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda sekalian yang tetap berikan amanah dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan tausiah. Sekaligus terima kasih atas doa-doanya selama ini, karena doa-doa ibunda juga yang telah memberikan saya satu nikmat dari Allah yang sebelumnya belum resmi sebagai salah satu pegawai pemerintah ya. Tapi tanggal 15 yang lalu ada 5 orang penyuluh agama Islam di Kecamatan Padang Perjuangan, termasuk saya, mendapat SK. Dengan SK itu berarti kita secara resmi sudah dinyatakan sebagai pegawai pemerintah dengan status P3K namanya, pegawai pemerintah perjanjian kerja. Maksudnya itu ada kontraknya. Kalau PNS itu kan nggak ada kontraknya sampai mati, ya pegawai pemerintahnya kan sampai mati. Kalau P3K ini pegawai pemerintahnya ada kontrak, itu kalau masih panjang umurnya 5 tahun. Tapi kalau udah dekat pensiun, dari sekarang misalnya 3 tahun lagi, ya kontraknya tinggal 3 tahun lagi. Itulah dia. Jadi penghargaan sebenarnya pegawai pemerintah P3K ini penghargaan untuk yang sudah banyak mengabdi di instansi pemerintah tapi belum jadi PNS. Ya syukur alhamdulillah. Yang penting itu. Ya, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh pemerintah ini ya bagi saya pribadi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun ibunda sekalian, akhirnya kita tidak bersama lagi di kantor urusan agama Medan Perjuangan, nggak bersama dalam urusan-urusan administrasi dan kegiatan. Tapi walaupun jauh di mata, insya Allah ya kalau amanah diberikan, kebersamaan kita masih sama seperti ini. Jadi nggak usah khawatir. Kalau masih mau silaturahmi pasti bisa ketemu kan. Nah kan itu ya. Penting kita saling mendoakan ibunda. Nanti kapan-kapan kita bisa kumpul juga kan. Sekali ke tempat yang baru. Kalau di sini kan sini aja jauh-jauh. Ada yang di sana temu yuk. Ada yang di Karo, ada yang di Dairi. Ya. Nanti yang di Karo itu pun ada banyak kecamatan, yang di Dairi juga ada banyak kecamatan. Jadi kita bisa sekaligus jalan-jalan wisata, silaturahmi di sana, ketemu sama majelis taklim yang lain juga. Tapi juga pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sedalam-dalamnya. Tentu kan selama ini kita ada banyak kali ngaji, ada hal-hal yang kurang berkenan.
Atas segala hilaf dan kesalahan mohon dimaafkan dan dimaklumi supaya nggak jadi penghalang dan kesulitan kita untuk ke depan. Hari ini kajinya singkat aja Ibunda, karena waktu saya pun tinggal 15 menit. Kajinya tentang 4 perhiasan, 4 mutiara, 4 permata yang dianugerahkan Allah bagi setiap manusia. Ada 4 perhiasan, 4 mutiara, 4 permata yang dianugerahkan Allah bagi manusia, sehingga membuat manusia itu berbeda atau istimewa daripada makhluk yang lain. Ada 4. Sumbernya dari hadis Rasulullah SAW. Hadis ini nanti Ibunda bisa lihat dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama asli dari Indonesia, dari Banten. Jadi dalam salah satu topik kajiannya atau tausiahnya, beliau menyampaikan hadis Rasul yang bunyinya arba'atun jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 perhiasan, 4 mutiara, 4 permata yang diberikan Allah dalam diri setiap manusia. Apa itu yang 4? 1. Al-aqlu, akal. 2. Ad-dinu, agama. 3. Al-haya'u, rasa malu. 4. Al-amalu soleh, amal soleh atau perbuatan baik. Yang 4 ini Bunda, itu nggak ada di makhluk yang lain, hanya ada di manusia. Makanya lah manusia menjadi lebih daripada makhluk yang lain, lebih tinggi, lebih istimewa daripada makhluk yang lain. Tapi sebelum saya uraikan satu persatu secara singkat, saya mau tanya sama Ibunda. Menurut Ibunda sekalian, kalau kita pakai perhiasan atau punya perhiasan, apalah manfaatnya bagi kita? 1, biar nampak lebih cantik, lebih indah. 2, iya betul, itu tadi. Yang pertama biar nampak lebih cantik, lebih indah. Kedua, kalau kita pakai perhiasan, biar iya. Yang kedua ini biar lebih berharga, bernilai, berkelas. Sama enggak kira-kira kelasnya orang yang pakai perhiasan sama yang enggak? Kalau dilihat orang muda. Sekarang gini, ada orang kaya tapi enggak pakai perhiasan, orang akan anggap dia orang biasa, betul enggak? Tapi ada orang biasa, mana-mana pakai perhiasan, pasti orang akan anggap dia orang. Jadi perhiasan itu bisa mempengaruhi diri kita, bisa mempengaruhi status. Nah, ini kan contoh secara umum. Masalah palsu sama tiruan itu masing-masing lah. Tapi orang akan melihat apa Bunda? Iya kan? Pasti orang mau asli mau palsu pasti orang akan melihat. Memang. Iya. Jadi kesimpulannya, orang kalau punya pakai perhiasan pasti yang pertama nampak lebih cantik, lebih indah. Yang kedua, dia akan lebih bernilai, lebih berharga daripada nggak punya, nggak pakai perhiasan. Sekarang itu juga kita hubungkan dengan tadi, Allah sudah kasih dalam diri kita manusia 4 perhiasan. Dengan 4 perhiasan ini kita menjadi beda dengan makhluk yang lain, betul nggak? 1, apa perhiasan yang tadi yang pertama? Akal. Akal adalah alat untuk berpikir. Isinya merenungkan, memahami. Dengan akal kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana ini, mana itu. Itu akal. Orang yang punya akal dengan yang nggak punya akal, mana yang paling
istimewa? Yang punya? Mungkin semua orang punya otak, tapi kalau tidak gunakan akal, pada saat itu dia nggak ada nilainya. Kita bernilai karena kita pakai akal. Makanya akal itu disuruh jaga. Kenapa? Orang kalau sudah hilang akalnya nanti jadi hilang nilainya. Orang yang hilang akal, otaknya ada, tapi akalnya hilang. Cuman orang sekarang kalau ada orang gila bukan dibilangnya nggak punya akal ya, dibilangnya nggak punya otak. Padahal otaknya ada di situ. Cuman isi otak itu yang nggak ada. Mungkin maksudnya itu ya, nggak punya otak itu mungkin maksudnya, oh nggak ada isi otak, mungkin gitu maksudnya. Tapi kalau yang kita bilang itu maksudnya nggak punya otak, salah itu. Semua makhluk ada otaknya, tapi yang satu bedakan, cuman manusia yang dikasih akal. Hanya manusia lebih istimewa dari makhluk. Karena itu akal jaga. Kenapa akal harus dijaga? Karena akal itu bisa rusak, bisa hancur. Dan yang merusak akal, menghancur akal itu kata Nabi satu, godok namanya, godok. Marah atau perasaan Makanya kalau mau berakal normal, jangan sering-sering marah. Orang yang sering marah makin kecil akalnya, makin terkikis akalnya. Orang kalau udah marah kan mudah, jangankan akalnya hilang rusak, mukanya pun nggak bagus lagi. Secantik-cantik orang kalau marah, pasti jadi jelek. Sebaliknya, sejelek-jelek orang, tapi kalau senyum aja, lama-lama cantik juga. Ya kan, Mun? Senyum. Artinya wajah kan beda tuh. Wajah emosi dengan wajah nggak emosi. Makanya tadi marah itu bukan hanya mengikis merusak akal, wajah pun jadi rusak. Jangan banyak-banyak marah. Orang kalau sudah marah itu nggak pakai bahasa manusia lagi, pakai bahasa kebun binatang. Betul kan? Kalau udah marah, nggak puas dengan bahasa kebun binatang, masuk bahasa makhluk gaib, setan, kuntilanak, tuyul, apa dibilangnya. Makanya jaga akal, kurangi marah bagus juga, Bun. Ada juga bagusnya marah. Kalau nggak marah nanti bahaya juga. Tapi marah untuk yang nggak bagus ya. Jangan sedikit-sedikit marah. Ada tahu masalah tiba-tiba marah aja. Kemudian yang kedua, permata perhiasan yang diberikan Allah dalam diri kita yang kedua adalah agama. Agama adalah aturan dalam hidup supaya kita menjadi orang yang baik kepada Allah dan juga baik kepada sesama manusia. Agama, aturan. Manusia diberikan Allah agama. Binatang ada dikasih agama. Tumbuhan, jin, ternyata jin enggak juga. Walaupun jin ada yang kemarin itu kisahnya dalam surah jin, ada jin yang coba untuk ikuti Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya jin itu enggak punya agama. Cuman ada jin yang mau ikut, tuh lain ceritanya. Kalau jin punya agama dari awal, jin itu sudah ada lah orang yang mengajarkan agama kan ya. Malaikat pun nggak ada agama. Kan nggak ada masalah malaikat, karena memang dia nggak dituntut untuk beragama ya nggak ada masalah. Jadi manusia yang dikasih aturan hidup, itulah dia agama. Selama kita beragama, maka kita pasti bagus. Karena agama itu artinya tidak. Agama berantakan, kocar kacir. Berarti orang yang beragama tidak kocar kacir, tidak berantakan, tertib, rapi, disiplin, bagus. Orang yang beragama berarti bagus. Sementara orang yang nggak beragama tidak bagus. Makanya kalau udah punya agama, tolong jaga agama dengan baik. Kenapa harus dijaga? Karena ada yang merusak agama. Yang merusak agama kata Rasul, hasud.
Hasud, hasad, hasud atau hasad itu bahasa Arab ya bunda. Kalau artinya iri, dengki. Orang yang beragama jangan punya sifat hasud, iri dan dengki. Nanti agamanya pasti akan rusak. Karena kata Rasul dalam hadis, iyyakum bil hasad. Jauhi olehmu sifat hasad, karena sifat hasad ini seperti api yang mampu membakar kayu yang masih basah. Kalau ada api yang mampu membakar kayu yang kering, itu biasa pun panasnya. Tapi hasad itu api yang mampu membakar kayu yang basah. Berarti luar biasa panasnya. Makanya orang yang beragama terus dia punya hasud, ya iri dan dengki sama orang lain, maka semua ajaran agama itu pasti akan rusak. Maka jaga agama, jauhi hasud. Jangan bersifat iri dan iri SMS, suka melihat orang susah, susah melihat orang. Kalau dengki MMS, mau menghancurkan seseorang, nah gitu ya. 3, permata yang diberikan Allah dalam diri manusia. Yang ketiga namanya al-haya'u, rasa malu. Apa arti malu pun? Tidak mau melakukan atau menunjukkan sesuatu yang memang melecehkan harga diri. Itu malu. Ya. Malu sesuatu yang kalau kita lakukan ada perasaan kita nggak nyaman, itu rasa malu. Kalau itu udah nggak ada, berarti nggak punya malu. Sesuatu yang kalau kita melakukan kita ada perasaan nggak nyaman melakukannya, itulah malu. Malu ini diberikan Allah untuk bentengi diri kita supaya nggak kebablasan berbuat sesuatu. Orang kalau nggak punya malu semua dikerjain, ya kan? Tapi dengan adanya malu, dia mikir, nggak jadi. Hati-hati kata Rasul, malu ini ada juga yang menghancurkan malu. Satu kata Rasul, yang bisa menghancurkan malu dalam diri seseorang adalah sifat tamah, rakus dan serakah. Ya, rakus dan serakah. Makanya supaya rasa malu dalam diri tidak rusak, jangan punya sifat tamak, rakus dan serakah. Itu sifatnya monyet. Dikasih pisang tangan kanan, tangan kiri mintalah. Dikasih tangan kiri, kaki kanan. Dikasih kaki kanan, kaki kiri. Dari empat udah megang pisang, ujungnya minta lagi. Ditaruh lagi pisang di mulutnya. Begitu udah lengkap semua, kita tinggalkanlah satu tandan pisang di situ, di mulutnya. Makanya binatang yang punya sifat tamak itu jadi orang yang tamak itu kayak gitu, ya, suka ngambil HO. Ini contohnya di pengajian tuh ada tuh orang pengajian tuh kan, udah punya jatah masing-masing kue. Ini habis nih, udah habis nih. Pura-pura nanya pula tuh, Bu, ibu nggak mau bu? Nampak kali lah. Kalau nggak mau, bisa saya ambil ya bu. Udah ada hak dia habis timbannya. Tengok kanan kiri. Habis ya. Makanya kalau ngaji jangan bawa plastik. Jangan bawa tas besar-besar. Gak apa-apa lah kalau untuk telepon gak apa-apa ya. Ini kadang-kadang untuk simpanan ya. Jangan nampak kali tamaknya gitu maksudnya. Dikit-dikit nampak gak apa-apa. Karena kalau udah banyak kali tamaknya, nanti rasa malu kita hilang. Kalau udah hilang rasa malu, nggak ada lagi, ya harga diri udah pasti. Yang keempat terakhir, perhiasan yang Allah berikan dalam diri manusia, al-amalus soleh, amal atau perbuatan baik. Dalam hal ini, kalau kita lihat semua makhluk, nggak ada yang melakukan amal soleh kecuali manusia, ya. Walaupun mungkin ada kita bilang nanti binatang baik, sebenarnya binatang baik itu dia nggak ngerti dia itu baik.
Dia hanya melakukan sesuatu yang terbiasa dia lakukan. Kalau anjing itu kan dilatih dia nolong dia. Tapi kalau anjing dilatih gigit, pasti gigit dia. Jadi bukan karena tiba-tiba ada anjing nolong, ih baik kali anjingnya, salah itu. Yang bisa buat baik hanya kita manusia. Yang lain enggak. Makanya amal soleh ini anugerah Allah, ini perhiasan kita. Kalau kita beramal soleh dalam hidup, orang senang nggak, Bu? Kalau kita beramal salah, orang nggak senang. Orang senang sama orang yang beramal soleh, berbuat baik. Orang nggak senang sama orang yang beramal salah. Makanya amal soleh dijaga. Kenapa rupanya amal soleh harus dijaga? Karena ada yang bisa merusak amal soleh. Kata Rasul, yang merusak amal soleh itu satu penyakit, ghibah. Yang bisa merusak amal soleh perbuatan manusia yang baik, ghibah. Bahasa asingnya gosip. Makin digosok makin sip, makin ngomong makin sup. Nah itu gosip. Ghibah itu artinya apa, Ibunda? Menceritai aib atau membongkar aib orang yang betul. Ceritanya betul, itu ghibah. Dosa besar. Pasangan ghibah lawannya fitnah. Kalau fitnah menceritai membongkar aib orang tapi nggak betul, dosa besar. Antara ghibah dengan fitnah itu yang paling berbahaya fitnah sebenarnya. Tapi ternyata ghibah aja pun udah menghancurkan amal soleh, apalagi fitnah. Ghibah. Makanya kalau kita buat baik jangan ceritain orang. Begitu kita buat baik ceritain sama orang, oh kalau bukan saya pengajian itu nggak jalan, kalau bukan saya masjid nggak jadi. Habis. Pada saat itu kebaikannya, pahalanya luntur, gugur. Gak boleh, maksudnya dibanggakan, itu ceritakan itu gak boleh. Kalau untuk jadikan pendidikan macam mana? Misalnya nih, kita guru, gak apa-apa. Guru, status guru menceritakan kebaikan orang supaya menjadi, gak apa-apa. Tapi kalau kita, orang yang menceritakan gak apa-apa. Tapi kalau kita yang menceritakan itu yang gak boleh. Ya, jangan. Karena nanti jadinya hilang itu apa yang. Makanya ghibah ini jangan dilakukan kalau nilai amal soleh kita masih mau terjaga dengan baik. Itulah dia 4 mutiara permata dalam diri manusia yang kalau itu ada kita mulia. Hati-hati dengan yang menghancurkannya. Ya Bunda. Mutiara tadi yang pertama apa? Akal. Yang menghancurkannya marah. Jangan marah. Yang kedua mutiaranya agama, yang menghancurkannya hasud, jangan hasud. Mutiara yang ketiga malu, yang menghancurkannya tamak, jangan tamak. Yang terakhir mutiara yang keempat amal soleh, yang menghancurkannya ghibah, jangan berbuat ghibah. Demikianlah tausiah pada kesempatan ini, pas ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita doa, Bun. Ini ada nama-nama dari keluarga ahli bait ya, Sohibul Hajah pada kesempatan ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Innal batila kana zahuqa. Allahumma bi barakati jam'ina wa bi barakati qira'atina min suratil Fatihah wa min al-ma'udatain hadiyatan minna balighatan wasilatan kamilatan syamilatan ila ruhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa khususan ila arwahi man ijtama'na hahuna bisababihim
min sahibil hajat, yakni ila ruh abina Amir Syah Dalimunti bin Abdillah, wa ila ruh abina Armansa Dalimunti bin Abdillah, wa ila ruh abina Aryansa Dalimunti bin Abdillah, wa ila ruh abina Mukhtar Main bin Abdullah, wa ila ruh abina Muhammad Sauji bin Abdillah. Summa ila ruh ummina Nurhasina binti Nurhasmah binti Abdillah, wa ila ruh abina Supranius Dalimunti bin Abdullah, wa ila ruh abina Hasan Basri bin Abdillah min usulihim wa min furuhim min sahibil hajah, wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal